Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak aneh memang ya, bahkan ini dinilai cuma ngurusin Anies, Bawaslu kena semprot, sebaiknya diganti jadi Bawasnis. Jadi pengawas Anies Baswedan. Iya, apa-apa kok Anies Baswedan dikatakan tidak etis, dikatakan curi setar dan sebagainya begitu. Padahal logo PDIP itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah politik identitas begitu ya. Ya apalagi disebar di masjid dan sebagainya begitu kan. Itu yang seharusnya ditindak, diberi peringatan begitu kan. Walaupun tidak ditindak ya setidaknya memberikan peringatan itu begitu kan. Yang namanya keadilan ya di depan mata hukum kita sama begitu kan ya. Tetapi perlu diingat ya, kitalah di dunia kita boleh keluar-keluar ini itu dan A begitu kan ya, tetapi di akhirat nanti ada suatu timbal yang ada konsekuensi masing-masing begitu kan. Bagaimana dengan nasib rakyat kalau kita suara kita dibeli sana sini begitu kan ya. Seperti ini yang kita bacakan terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Dinilai cuma ngurusin Anies, Bawaslu kena semprot, sebaiknya diganti jadi Bawanis. Giliran ada yang bagi-bagi amplop mingkem 1000 bahasa, kelihatan sekali keberpihakannya ini. Benar, kalau tidak konsisten dalam menjalankan tugas Bawaslu, sebaiknya dibubarkan demi keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai rakyat, kami melihat sejauh ini Bawaslu mulai melakukan manuver lebih kepada kekuasaan pemerintah dan tidak objektif. Ayo semua masyarakat jangan ragu bertindak. Maka seperti itu ya, kalau bagi-bagi amplop kemudian ada uangnya ya terima aja begitu kan, tapi jangan dicoblos begitu kan ya, jangan hanya disengsarakan dengan 5 tahunan ini begitu kan ya. Apa-apa kita diberi modal, dikasih uang dengan berbagai spekulasi, berbagai alasan 300.000 ya, itu kan akadnya 5 tahun misalnya ya, secara tidak langsung pilihlah saya kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan orang-orang pinter kalau masuk angin nggak minum tolak angin, jadi kembung ya, jadi kembung-kembung karena dipaksa mendek cara berpikirnya. Apalagi ini terjadi di Madura, katanya begitu ya. Coba cek deh ya, pejabat di Mari ini banyakkan lulusan sekolah kedinasan yang orientasinya jabatan yes, mam yesir ya. Kayak ormas yang main seradak seruduk ini, apa ini ya. Malu dah nggak punya gaji pakai uang rakyat ini. Makanya kalau kampanye pakai amplop atau atribut merah dijamin aman sejahtera. Wah, kok bisa begitu ya? Yang namanya keadilan kan harus setara begitu kan. Kok bisa ya Bawaslu tidak memberikan statement apa-apa ya, malah memberikan statement bahwa zakat itu boleh. Ya memang boleh, mau zakat berapapun boleh begitu. Tapi caranya dan mekanismenya itu yang salah begitu ya. Itu yang seharusnya kita tegur begitu. Tempat ibadah itu jangan dijadikan sebagai tempat politik begitu kan ya. Bahkan Bawaslu RI tolong ambil tindakan yang membuat polemik di masyarakat terhadap politik uang di masjid yang sempat viral. Jangan hanya diam. Kalau sama Pak Anies ya tegas sekali, nampaknya jangan sampai masyarakat menilai bahwa Bawaslu disetir oleh oknum ataupun partai. Ya bisa jadi seperti itu begitu ya. Bahkan dia mengatakan mereka kan orang-orang pinter, masa nggak ngerti sih tugasnya perlu diapain ini. Kalau mereka pinter masa harusnya netral dan independen. Mereka adalah orang-orang yang kredibel ya, mental kere ya, mental penjilat dan pengkhianat, nggak ingin bangsa maju punya pemimpin yang disegani dan yang penting cuan masuk ke rekening. Apa yang terjadi dengan bangsa ini masa bodoh ini? Apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi perlu diingat ini bagian dari aspirasi yang harus kita dengarkan oleh Bawaslu begitu kan ya. Bawaslu juga ya pada dasarnya itu adalah tangan kanan masyarakat seharusnya begitu sebagai pengawas di pemilu di 2024. Kalau Bawaslu dengan Pak Igu sudah kong kali kong seperti itu, wah wallahu a'lam begitu, apa yang terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dinilai cuma ngurusin Anies, Bawaslu kena semprot, sebaiknya diganti jadi Bawanis. Dikutip dari Gelora, ya pengamat kebijakan publik Gigen Pragianto menyoroti terkait Partai Demokrat yang heran dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu lantaran mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres di 2024 yaitu Anies Baswedan. Bahkan sebab menurut Demokrat Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies diam-diam diam saja dengan pihak tertentu. Ya, hal tersebut ditanggapi ya oleh si Gigih Pragianto ya
Melalui akun Twitter pribadinya ya, dalam cuitannya Gigi Pragianto menyinggung Bawaslu yang sering menyoroti Anies Baswedan. Kok betul ya? Kenapa Bawaslu getol sekali mengkritik Anies Baswedan ya, dianggap curi setar, dianggap tidak etis dan sebagainya begitu kan. Kok ke yang lain kok tutup mata dan telinga begitu? Ada apa begitu? Itu yang mesti dipertanyakan begitu ya. Kenapa yang namanya Bawaslu sudah tidak netral hari ini begitu kan ya? Ya si A si B ya seolah-olah ya bisa disetir oleh oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu. Bahkan Gigi Pragianto pun menegaskan bahwa adanya gejala dari Bawaslu yang mencari kesalahan Anies berujung melakukan diskualifikasi. Bawaslu sebaiknya diganti dengan Bawaslu karena cuma mengurusi Anies ya. Gejala makin jelas, lembaga ini pula nanti yang akan mencari-cari alasan untuk melakukan diskualifikasi terhadap Anies. Tutur Gigi Pragianto dikutip WA Newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya. Sementara itu ya, keheranan dari Partai Demokrat pada Bawaslu itu diungkapkan oleh Wasekjen Demokrat Jensen Sitindon ya. Ia menegaskan bahwa dari sudut pandang partai pengusung Anies Baswedan, pernyataan Bawaslu di akhir-akhir ini terkesan makin tidak adil. Apalagi ya pelanggarannya apa yang dikaji Bawaslu. Mohon maaf untuk mengatakan lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami partai-partai yang mengusung baca pres Anies Baswedan semakin tidak dapat dan tidak adil saja ya pernyataan-pernyataan Bawaslu. Bahkan ya piagam deklarasi Koalisi Perubahan menurut Johnson dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan hak yang diatur dalam konstitusi agar mencakup syarat 20% sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bahkan ya selain itu Johnson juga menilai bahwa Bawaslu justru yang bisa melanggar karena pernyataan yang potensi polemik. Karena ya keluarnya pernyataan kami akan mengkaji pelanggarannya. Nah, pelanggarannya di mana coba bayangkan begitu. Kok selalu Anies Baswedan dicari-cari kesalahan sedangkan yang lain tutup mata dan telinga begitu kan ya. Ada apa begitu kan. Bahkan mungkin cari-cari kesalahan bisa didiskualifikasi begitu kan ya. Hal-hal seperti ini bisa didiskualifikasi ya, bisa saja Anies Baswedan tidak bisa menjadi calon presiden begitu ya. Pada hakikatnya apa ternyata ini? Karena apa yang kami lakukan ini jamin konstitusi. Untuk itu kami meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengawasi juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik. Dilihat dan dibaca semua orang agar ke depan lebih hati-hati dan tidak sembarangan membuat pernyataan. Sebelumnya Partai Nasdem, PKS dan Demokrat resmi mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bawaslu RI diketahui akan mengkaji ada tindakan pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh 3 partai itu. Lah kok seperti ini, kok lucu begitu kan ya? Ada apa begitu kan? Ya padahal deklarasi itu ya hak dari semua partai begitu kan ya. Ngapain kita masih mengurusi hal seperti ini begitu kan ya? Masa mulai dari deklarasi diurusin? Nah, mau ditindak itu apanya begitu? Bayangkan, kalau cuma deklarasi ya masa mau ditindak begitu? Pelanggarannya dari mana begitu kan? Yang jelas-jelas di mata depan kita adalah bahwa ada amplop ya isinya 300 katanya begitu ya, yang beredar katanya di Madura dan di Sumeneb begitu. Nah, ini kok tidak ditindak begitu? Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya, seolah-olah ya pelanggaran-pelanggaran seperti ini hanya ditujukan kepada Anies Baswedan. Aneh sekali Bawaslu hari ini begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Ryan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.